Shalom saudara-saudari, jumpa lagi bersama Kavo Sukacita. Hari ini saya akan kembali memberitakan firman Tuhan untuk kita baca serta renungkan bersama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami agar firman ini dapat kami mengerti, tapi kami dapat melakukannya dalam hidup hari lepas hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita di saat hari ini terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-9. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-5 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sahabat Kavos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama merenungkan nubuat paling indah tentang kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinyatakan. Ini bukan hanya sekedar menggambarkan kelahiran seorang bayi, tetapi kedatangan seorang juru selamat bagi dunia yang gelap. Karena itu tema kita di saat hari ini adalah Yesus Raja Damai yang datang untuk kita. Sahabat Kavos, ketika Yesaya menubuatkan ini, umat Tuhan sedang berada dalam suasana yang kelam. Namun Allah menyatakan satu hal yang paling penting, yaitu terang itu akan datang. Dikatakan dalam firman-Nya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya apa? Bahwa kelahiran Yesus bukan atas dasar suatu kebetulan, namun kelahiran Yesus merupakan pemberian. Ia datang bukan karena manusia layak, tapi karena Ia mengasihi kita. Pernyataan yang sungguh dalam untuk kita, artinya untuk saya, untuk saudara-saudari, untuk keluarga, dan untuk dunia yang penuh pergumulan. Lalu kembali dikatakan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya, Yesus bukan hanya sebagai bayi manis mungil di palungan, tetapi Ia adalah Raja yang memimpin, memerintah, dan juga memulihkan. Sahabat Kavos yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesaya menuliskan 4 gelar yang menunjukkan siapa itu Yesus dan apa yang Ia bawa bagi dunia. Yang pertama disebutkan Penasihat Ajaib. Tuhan tahu setiap persoalan kita. Dia memberikan kita hikmat saat kita bingung. Dialah Penasihat Ajaib yang membimbing langkah kita. Yang kedua, Allah yang perkasa. Dalam Dialah sumber kekuatan ketika kita lemah. Allah yang perkasa, yang mampu mengubah, memulihkan, dan menegakkan kita. Masalah kita boleh besar, tapi Tuhan Yesus kita jauh lebih besar dari apapun itu. Yang ketiga, Bapa yang kekal, penyertaannya selamanya untuk kita. Ia tidak akan meninggalkan kasih-Nya, tidak berdasarkan musim, namun kekal. Yang keempat, Raja Damai. Dunia yang penuh banyak pergumulan, adanya kekacauan, konflik, kecemasan, dan lain sebagainya. Namun Yesus datang membawa damai itu yang melampaui pikiran kita. Yesaya berjemaat ini pada saat umat sedang dalam gelap, tapi Allah berkata terang itu akan datang. Hari ini pun sama saudara, jika saudara sedang berada dalam pergumulan, ingat selalu bahwa kita tidak sendirian. Ada Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai yang selalu membimbing kita. Sahabat Kavos Sukacita, ingat, Raja yang telah datang bukan sembarangan Raja. Ia datang untuk mengubah duka cita menjadi sukacita, menghapus ketakutan dengan damai, memulihkan luka yang dalam, dan memberikan harapan bagi kita. Tuhan siap menghadirkan sesuatu yang baru. Kiranya terang senantiasa menerangi setiap kegelapan, dan damai-Nya memenuhi hati dan hidup kita. Amin. Mari kita
kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah datang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penuhilah kami dengan hikmat serta damai dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami ya Bapa yang melawan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja damai yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.